Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Matsa Surba yang kami hormati, anak-anak sekalian yang Pak Hasan sayangi, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Pak Hasan akan memberikan kultum singkat untuk mengisi mimbar Ramadan kita pada kali ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, anak sekalian, para pemirsa, kita masih berada di bulan suci Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa kita, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berhasil ibadah puasa Ramadan dan mendapatkan julukan orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak sekalian, 10 hari kita lewati di bulan suci Ramadan ini. Mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan, insya Allah kita akan perbaiki di sisa Ramadan yang akan datang. Namun jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita kalah dengan bulan suci Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Banyak di antara kaum muslimin yang bersemangat ibadahnya di bulan suci Ramadan di awal-awal. Adapun mulai pertengahan mulai berkurang. Banyak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya salat tarawih di awal-awal Ramadan banyak sekali. Lambat laun mulai saf-safnya mulai maju, ya. Maksudnya saf-safnya mulai berkurang. Banyak yang di awal Ramadan baca Al-Qur'annya kenceng, banyak sekali menghabiskan membaca Al-Qur'an, bahkan sampai satu hari dia bisa membaca 2-3 juz. Akan tetapi ia kalah di hari-hari yang berikutnya. Mungkin di 10 hari kedua mulai turun ibadahnya. Baca Qur'annya mungkin 1 juz, mungkin kurang dari itu, bahkan mungkin tidak sempat membacanya. Oleh karenanya anak sekalian, kita berusaha untuk istiqomah mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan. Berpuasa, membaca Al-Quran, bersedekah, mengisi di malam hari dengan ibadah qiyam Ramadan, salat tarawih, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian yang Pak Hasan sayangi, agar ibadah puasa kita menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada kala baiknya kita mengingat pesan para ulama tentang tingkatan-tingkatan dalam orang yang berpuasa. Pak Hasan teringat dengan nasihat yang sangat indah dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau rahimahullah menggambarkan tentang ciri atau jenis-jenis orang yang berpuasa. Nah, setelah Pak Hasan sebutkan, nanti kita akan tahu di mana jenis kita atau di mana tingkatan-tingkatan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, anak sekalian, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan tingkatan yang pertama, yakni siyamul awam, yakni puasanya orang-orang yang awam. Ya, puasanya orang-orang yang awam. Artinya
mereka berpuasa yakni sekedar untuk menghilangkan beban syariat dalam diri mereka. Mereka berpuasa, mereka meninggalkan makan dan minum. Mereka meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari. Akan tetapi anak-anak sekalian, mereka tidak menghilangkan, mereka tidak meninggalkan hal-hal yang membuat rusak ibadah puasanya. Semacam di dalam berpuasa tapi lisannya masih mencela orang lain, lisannya masih menggibah orang lain, matanya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telinganya masih mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pikirannya juga, dan lain segalanya. Jadi segala bentuk perbuatan dosa ia masih mengerjakannya. Dia hanya menahan hawa nafsu, menahan nafsu makan, dan menahan nafsu syahwat. Akan tetapi perbuatan lainnya ia masih kerjakan. Ini digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebagai puasanya orang awam. Tingkatan yang paling rendah, tingkatan puasanya orang awam. Dia berpuasa, namun dia tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua, anak sekalian, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan siyamu khassah. Siyamu khassah, puasanya orang-orang yang khusus. Yakni selain mereka menggugurkan kewajiban ibadah puasa, yakni tidak makan, tidak minum di siang hari, kemudian tidak berhubungan suami istri di siang hari, sekaligus mereka meninggalkan segala macam yang mendatangkan dosa ketika ia berpuasa. Mereka menjaga lisannya ketika berpuasa. Jadi puasa lisan juga. Tidak hanya puasa perut, tapi juga mereka puasa lisan. Mata juga mereka menjaganya. Telinga juga mereka menjaganya. Dan segala bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjauhinya. Mereka tidak hanya sekedar untuk berpuasa perutnya, tetapi juga berpuasa anggota tubuh yang lainnya. Ini adalah tingkatan orang-orang yang berpuasa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, puasanya orang yang khusus. Mereka inilah ibadah puasanya mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka berpuasa? Tingkatan yang ketiga ini, anak-anak sekalian, selain mereka meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum dan lain sebagainya, mereka juga meninggalkan hal-hal yang merusak ibadah mereka, merusak ibadah puasa mereka, yang mendatangkan dosa. Kemudian mereka juga meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri mereka. Mereka tinggalkan semuanya. Maka tingkatan puasa yang ketiga ini adalah tingkatan orang yang khusus di atas khusus. Puasanya yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Misalkan ketika berpuasa main nge-game misalkan, atau berlama-lama dengan medsos dan lain sebagainya, mereka tinggalkan. Ataukah mereka masih memikirkan nanti kita buka puasa di mana, makan apa? Nah, itu bukan tingkatan-tingkatan orang yang super khusus. Ya, saya sebutkan super khusus. Oleh karenanya anak-anak sekalian, kalau kita tidak bisa menjadi yang ketiga ini super khusus, maka barangkali yang kedua ini kita berusaha menjadi orang-orang yang menjadi tingkatan orang yang berpuasa dengan tingkatan puasa orang yang khusus. Yakni selain mempuasakan perut kita, kita juga harus mempuasakan lisan kita dari hal-hal yang mendatangkan atau merusak ibadah kita. Kita mempuasakan mata kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan tangan kita dan lain sebagainya, daripada mengerjakan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya anak-anak sekalian, kita harus melakukan lompatan-lompatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akselerasi ibadah di bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang puasanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, puasanya menjadi bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita. Kurang dan lebihnya Pak Hasan sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.